Apa? Kalian kesulitan buat ngebedain bendera negara yang mirip? Kalian kesulitan buat membedakan bendera yang ini sama yang ini? Tenang mas bro, tenang amigos. Mimin bakal kasih tahu cara Mimin membedakan bendera negara yang mirip, bahkan yang bener-bener identik, my friend. Tapi ya, ini cara yang Mimin pakai ya. Kadang kan Mimin juga suka lupa tuh, mana bendera negaranya gitu kan. Suka ketukar kadang. Jadi Mimin pakai cara ini biar inget. Tapi nggak semua bendera yang mirip ya. Maksudnya kayak Yunani sama Uruguay kan agak mirip, tapi masih bisa kita bedain lah. Maksud Mimin tuh, yang bener-bener mirip kayak Indonesia sama Monaco. Atau yang warnanya sama, tapi penempatan atau posisinya beda. Kayak Pantai Gading, atau Côte d'Ivoire, sama Republik Irlandia. Kita kagak ada percakapan di balon udara, Min. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Mimin bakal kasih tahu cara Mimin mengingat-ingat cara membedakan bendera-bendera yang mirip. Yang sangat mirip, atau yang warnanya mirip. Hanya saja posisinya berbeda. Sehingga agak susah buat dibedain. Indonesia dan Monaco, keduanya sama-sama merah dan putih. Beda sama Polandia. Kalau Polandia kan emang putih di atas, merah di bawah. Tapi kalau Indonesia sama Monaco, itu sama persis men. Merah dan putih. Tapi Mimin punya satu cara yang mudah-mudahan bisa membantu amigos buat ngebedain kedua bendera ini. Bukan pakai kode RGB-nya berapa, terus ukuran skala benderanya berapa. Mimin bukan pakai cara yang begitu ya, tapi cara yang lebih cepat, yang sekilas kita bisa langsung bedain. Kalau pakai skala kan ya harus dihitung lagi ya amigos ya. Coba kita lihat aja, bendera mana yang terlihat lebih panjang, dan mana yang lebih pendek. Indonesia terlihat lebih panjang, dan Monaco lebih pendek. Terus hitung berapa huruf dari kata Indonesia sama Monaco. Indonesia itu terdiri dari 9 huruf. Monaco terdiri atas 6 huruf. Mana yang lebih banyak hurufnya? Indonesia kan? Bisa jadi pengingat buat bendera yang lebih panjang. Kita bisa ingat-ingat kata mana yang hurufnya lebih banyak, buat mengingatkan kita sama bendera yang lebih panjang. Indonesia lebih banyak hurufnya. Berarti, bendera yang lebih panjang itu, bendera Indonesia. Dan satu lagi, kalau kita lihat warna merah pada bendera Indonesia, seperti lebih terang daripada warna merah pada bendera Monaco. Jadi kalau kalian masih kesulitan buat bedain, ingat aja warna bendera Indonesia lebih terang. Nah, ibarat kata gini, kayak karet gelang aja. Kalau kalian tarik, kalau kalian panjangin, warnanya jadi lebih terang kan? Ini bisa kalian buat juga ke bendera Indonesia. Kan lebih panjang daripada Monaco, dan juga lebih terang. Jadi ingat aja konsep lebih panjang, artinya lebih terang. Australia sama Selandia Baru, sama-sama bendera berlatar biru. Terus ada Union Jack di sebelah kiri atas. Tapi masih bisa dibedain lah. Kalau bendera Aussie itu bintangnya lebih banyak dan berwarna putih. Kalau bendera New Zealand, itu bintangnya warna merah. Tapi gimana kalau misalnya kalian tiba-tiba lupa dan kebalik? Bendera New Zealand dikira bendera Australia. Kalau Mimin, pakai konsep negara mana yang ukurannya lebih gede. Kan Australia lebih gede ya. Terus bintang di bendera Australia lebih banyak daripada New Zealand. Kalian bisa bikin konsep, negara yang ukurannya lebih gede, berarti bintangnya lebih banyak. Dalam hal ini, berarti Australia. Bendera Republik Irlandia sama Côte d'Ivoire alias Pantai Gading. Ya, sebenarnya kalau kita ingat siapa yang warna hijau duluan, kita gampang bedainnya sih. Tapi kalau kita lupa bendera siapa yang warna hijau duluan gimana? Nah, kita bisa pakai julukan negara Republik Irlandia, yaitu The Green Island. Artinya Pulau Hijau. Atau bisa juga pakai julukan yang lain, The Emerald Isle, atau Pulau Zamrud. Ya, ingat-ingat aja warna emerald di Minecraft. Kan hijau tuh ya. Berarti, yang warna hijau duluan, itu bendera Republik Irlandia. Tapi kalau kita lupa julukan Republik Irlandia gimana? Masih ada jalan lain. Pantai Gading. Kita ingat aja warna pasir di pantai, kan warnanya krem-krem agak oranye gitu ya. Berarti kalau benderanya warna oranye duluan, itu benderanya Pantai Gading. Ingat aja tuh warna-warna pasir di pantai, amigos. Belanda dan Luxembourg, sama-sama merah putih biru. Kayak Ultraman Cosmos aja ya. Enggak. Sebenarnya, gampang aja buat inget-inget mana yang bendera Belanda atau Luxembourg.
warna biru di bendera Luxembourg lebih terang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita lupa gimana tuh? Tenang, lihat aja inisial negara Luxembourg. Huruf L. Bukan Death Note ya. Maksudnya huruf L itu inisial buat light. Light itu artinya cahaya, berarti lebih terang. Bendera mana yang birunya lebih terang, bahkan keseluruhan benderanya terang, berarti bendera Luxembourg. Sesuai sama inisial Luxembourg, yaitu L. L buat light. Light lebih terang. Nicaragua sama El Salvador. Sama-sama bendera biru putih biru, dengan coat of arms masing-masing di tengah. Sebenarnya amigos, kalau kalian jeli, kalian bisa lihat kata negara di coat of arms masing-masing. Tuh, República de Nicaragua. Sama bendera El Salvador. Tapi kan kecil banget ya. Masa kita perlu stetoskop, mikroskop cuma buat ngeliat tulisan Nicaragua? Ah, kelamaan. Kita bisa lihat keduanya punya pola segitiga. Tapi perhatikan, pola segitiga di Nicaragua itu nggak ada tambahan apa-apa di sekelilingnya. Polos aja. Kalau El Salvador itu masih ada bendera sama tanaman. Jadi nggak terlalu segitiga lah. Bahkan, ditambah tulisan di sekelilingnya malah jadi bentuk lingkaran. Sementara Nicaragua lebih jelas segitiganya. Jadi kita bisa buat konsep, Nicaragua itu segitiga, El Salvador itu bulat. Ingat juga bentuk negara Nicaragua itu segitiga. Nah, bendera mana yang lebih jelas segitiganya, berarti itu bendera Nicaragua. Tapi gimana kalau kita lupa juga bentuk negara Nicaragua, Min? Lagi-lagi kita bisa pakai konsep alfabet atau huruf. Huruf yang mirip sama segitiga kan cuma dua, A sama V. Tapi biasanya segitiga itu kayak gini posisinya. Jadi lebih mendekati huruf A. Kita lihat negara mana yang huruf A-nya lebih banyak. Nicaragua punya 3 huruf A. El Salvador cuma 2 huruf A. Berarti, Nicaragua lebih segitiga. Bendera yang segitiganya lebih jelas, tanpa ada hiasan apapun di sekelilingnya, berarti bendera Nicaragua. Senegal sama Kamerun, sama-sama merah kuning hijau di langit yang biru. Cuman beda warna bintang sama penempatan warna merah dan kuning. Sebenarnya agak susah juga buat inget-inget mana yang bendera Senegal atau Kamerun ya. Tapi Mimin masih punya satu cara. Lihat aja warna bintangnya. Senegal. Senegal. Seger. Warna apa yang berhubungan sama kesegaran? Antara hijau atau biru kan? Tapi kan di sini nggak ada warna biru, adanya warna hijau. Ingat lagi kata Senegal. Kata Senegal itu agak mendekati kata seger, kata segar. Segar berhubungan sama warna hijau. Bendera mana yang bintangnya warna hijau, berarti bendera Senegal. Islandia sama Norwegia. Ah, gampang ini mah. Ingat aja Boboiboy S. Warnanya biru kan? Bendera yang dominan warna biru, dah bendera Islandia. Kan Islandia bahasa Inggrisnya Iceland ya. Walaupun S-nya nggak sebanyak Greenland. Gini sama Mali, sama-sama warna merah, kuning, dan hijau. Dan sama-sama negara benua Afrika. Cuman beda penempatan warna doang. Kalau Gini, merah duluan, Mali hijau duluan, kuning sama-sama di tengah. Sebenarnya gampang bedainnya, cuman susah buat inget mana yang Gini sama mana yang Mali. Tapi Mimin punya satu cara yang menurut Mimin cukup ampuh lah buat inget sama bedain. Gini, inisialnya kan huruf G. G buat kata geram, galak, gusar, garang. Nah, sifat-sifat beginian biasanya pakai warna apa? Paling mendekati itu warna merah. Jadi, yang warna merah duluan berarti bendera Gini. Mimin sih ingetnya kayak gini ya. Qatar sama Bahrain. Sebenarnya cukup gampang buat bedain. Warna merah bendera Qatar itu kan lebih tua. Tapi kalau kebalik gimana? Kita lihat aja jumlah segitiga putihnya. Hubungkan sama inisial Bahrain dan Qatar. Inisial kata Bahrain itu adalah B. Inisial kata Qatar adalah Q. B adalah huruf kedua. Q adalah huruf ke-17. 2 sama 17, mana yang lebih besar? 17 kan? Sekarang kita hubungkan sama jumlah segitiga putih pada bendera Bahrain dan Qatar. Lebih banyak di bendera ini. Artinya, yang segitiga putihnya lebih banyak adalah bendera Qatar. BTW bendera Qatar kelihatan lebih panjang.
Austria sama Latvia, sama-sama merah putih merah. Lagi-lagi kita bisa pakai konsep inisial. Bendera Latvia kelihatan lebih panjang. Pakai aja inisial Latvia, L. L buat long. Long kan bahasa Inggrisnya panjang ya amigos ya. Atau bisa juga L buat lebih lebar. Soalnya emang bendera Latvia itu kelihatan lebih melebar. Melebar apa memanjang ya? Andorra sama Moldova, posisinya sama. Sama-sama warna biru kuning merah. Terus ada coat of arms-nya lagi, atau lambang negara. Tapi don't worry, be happy amigos. Mimin punya satu cara buat bedain. Lihat aja perbedaan coat of arms Andorra sama Moldova. Moldova kan ada burung ya. Buat aja kalimat kayak gini amigos. Andai aku bisa terbang. Burung kan hewan yang bisa terbang. Kupu-kupu bisa terbang juga, Min. Lo bisa diam nggak? Burung kan hewan yang bisa terbang ya. Ada burung di bendera Moldova. Sementara Andorra nggak punya. Coba lihat kata andai sama Andorra. Ambil aja 3 huruf depannya. A-N-D. Berhubungan kan? Kalau Andorra bilang, andai aku bisa terbang, artinya nggak ada burung di bendera Andorra. Wah, kalau yang terakhir ini sih emang susah bener kalau cuma lihat sekilas ya. Dan Mimin rasa menjadi bendera yang begitu sulit untuk dibedakan. Bendera mana lagi kalau bukan Chad sama Rumania. Sebenarnya kita bisa bedain. Kalau bendera Chad itu lebih tua warnanya. Cuman gimana cara ingetnya ya? Awalnya Mimin kesusahan buat cari cara ngingetnya gimana. Sampai akhirnya, Mimin ketemu satu cara. Pakai analogi karet gelang. Sama kayak Indonesia tadi. Lihat aja jumlah huruf di kata Chad sama Rumania. Chad kan cuma 4 huruf. Kalau Rumania itu 7 huruf. Lebih panjang Rumania kan? Ibarat kata, kalau karet gelang ditarik atau dipanjangin, jadi lebih terang warnanya kan? Bendera mana yang lebih terang? Bendera ini. Nama negara mana yang lebih panjang? Rumania. Kesimpulannya amigos, nama negara Rumania lebih panjang, dan seperti karet gelang, kalau ditarik atau dipanjangin, jadi lebih terang. Maka dari itu, bendera Rumania warnanya lebih terang. Nah, apakah kalian punya cara sendiri untuk membedakan bendera negara yang mirip? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.